Hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya. Dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya. Dan saya memang dituntut untuk bertemu dengan 7 terpidana. Dituntutnya ceritanya panjang. Saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak. Selama 3 tahun saya hidup sendiri. Dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan 7 terpidana. Kalau saya tinggal di rumah sebagai orang yang memiliki kecukupan, menimang anak saya yang paling kecil, saya hidup bahagia dengan keluarga, mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan 7 orang ini. Dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya, pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan 7 orang. Sulit dijelaskan secara logika, tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya juga jadi tersentuh nih. Terakhir, saya ingin menanyakan dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini, saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan ini? Saya meyakini mereka tidak berbuat karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuh. Mereka bukan pembunuh, bukan 1000%, 1.000.000% saya yakin hari ini. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya tersentuh ya apa yang dikatakan saudara saksi tadi, bahwa hukum karma akan berlaku. Kalau kita orang beragama, kita percaya bahwa hukum Allah di atas segala hukum. Siapapun yang hadir dalam ruang sidang ini, kalau masih tegar tengkuk, masih mengeraskan hatinya melihat peristiwa ini dan tetap meyakini bahwa peristiwa ini pembunuhan, biarlah nanti Allah yang akan berperkara dengan mereka. Cepat atau lambat Allah akan berperkara dengan mereka, siapapun. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan, saksi melihat kasus ini sebagai kasus problem sosial. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, kasus ini sebagai kasus problem sosial, sehingga saksi tertarik untuk menelusuri, untuk berusaha mencari kebenaran. Saya sangat tertarik ini, itu pertama. Yang kedua, saksi mengatakan peristiwa ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU. Yang ketiga, poin yang paling penting, akal bisa diakal-akali, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ini satu kisah bahasa filsafat yang sangat tinggi. Kalau orang pernah belajar filsafat, mereka akan mengetahui apa jawaban sesungguhnya yang ada dalam hati mereka. Pertanyaan saya, tolong jelaskan saudara saksi, kenapa saudara saksi melihat kasus ini kasus problem sosial? Yang kedua, kenapa sampai saksi berani mengatakan bahwa peristiwa atau kasus ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU? Silakan. Yang pertama, ada 3 hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa tanpa ada pendampingan hukum yang memadai? Kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap.
Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian, bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Vina kecelakaan, ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Kemudian yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan, orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu di awal dia berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya versi. Dijelaskan siapa yang kesurupan, karena saya lihat di podcast saksi juga bertemu dengan 2 orang yang menceritakan tentang peristiwa tersebut dan apa kaitannya dengan perkara ini. Iya, ya kesurupan itu Linda, dan saya itu orang yang sampai hari ini nggak percaya itu kesurupan. Orang kesurupan itu ada problem psikologi, dan Linda itu ada problem psikologi. Problemnya adalah sejak kecil ditinggalkan oleh bapak. Karena sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, maka ada rasa sakit dalam jiwanya karena dianggap bapaknya tidak bertanggung jawab pada diri. Dan orang yang seperti itu biasanya sangat cepat untuk berhalusinasi. Oke, langsung aja saksi. Apa yang diceritakan Linda pada waktu itu? Ya, Linda kalau dicerita di podcast saya, ya nggak bisa menceritakan, kata dia. Kan masa orang kesurupan bisa menceritakan lagi apa yang diucapkan? Terus ada yang lain nggak yang melihat orang si Linda kesurupan? Ya, Linda itu kesurupan direkam oleh kakaknya Vina. Oke, Linda kesurupan direkam oleh kakaknya Vina. Kemudian selanjutnya, ya walaupun dari sisi logika nggak masuk akal. Kenapa? Karena jarak dari rumah kakaknya Vina ke Linda 20 menit. Masa yang kesurupan nunggu direkam? Oke, rekaman itu kemudian dikemanakan sama kakaknya Diserahin ke Marliana yang namanya? Diserahin ke Ibu Rudiana. Oh, rekaman Linda tersebut diserahkan ke Rudiana. Nah, setelah berdasarkan keterangan mereka, siapa nama kakaknya Vina itu? Saya nggak tahu namanya. Saya tahu kakaknya Vina aja. Oh, kakaknya. Setelah diserahkan ke Rudiana, ya apakan itu rekaman itu? Ya mungkin menjadi salah satu bahan kecurigaan. Artinya setelah Rudiana menerima rekaman, turun melakukan penyelidikan. Ya. Berdasarkan keterangan mereka. Itu yang mulia. Cukup ya? Ya, menekankan saja sedikit. Jadi saudara saksi bahwa semua persoalan ini, kegaduhan ini, kejanggalan ini semua, karena menurut saksi didasari oleh Mystic Crime Investigation. Ya, apakah menurut saksi seperti itu? Iya, menurut saya pertama ada landasan mistik yang dijadikan dasar dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Yang kedua juga ada emosi. Emosi apa? Satu, emosi yang membakar saudara AF karena pernah digerebek oleh terpidana. Karena temannya bawa perempuan ke tempat kosnya. Itu menimbulkan dendam dan F ini menyatakan dendam di wawancara. Dan kemudian yang kedua, ada juga kemarahan yang dialami oleh Pak Rudiana atas meninggal anak. Kan api bertemu api itu bisa membakar. Sehingga kalau orang sudah dibakar oleh rasa emosi, akal sehat hilang, hati nurani mati. Makanya menurut saya tidak boleh seseorang yang punya kuasa menangani sebuah perkara yang melibatkan keluarganya, karena logika dan hatinya tidak akan bekerja. Yang bekerja adalah emosi. Makanya saya tadi ditanya oleh hakim, apakah ada kaitan saudara dengan terpidana? Kan itu logikanya. Saya jadi saksi aja tidak boleh ada kaitan saudara, apalagi yang menangani perkara. Baik, cukup ya. Sekarang giliran dari permohon untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Ada masih kan?
Bapak Deddy Mulyadi, Sarjana Hukum. Ya, Selamat datang terima kasih. di Pengadilan Negeri Cirebon yang dua kalinya. Iya, Pak. Baik. Kami sangat tertarik dengan kata-kata mutiara Pak Deddy. Kami sangat mencermati kebenaran hati yang tertinggi. Catatan sejarah tidak boleh dihukum seumur hidup jika tidak bersalah. Betul, Pak ya? Betul. Ungkapkan kebenaran itu dan sampaikan apa adanya. Ya, seperti itu, Pak ya. Baik. Apakah Bapak sependapat jika kehadiran kami di sini, tim para termohon juga dalam rangka mengungkap kebenaran material? Ya, pertama, kehadiran Bapak adalah sebagai orang yang mempertanggungjawabkan terhadap tuntutan yang pernah Bapak lakukan secara institusional. Artinya kedatangan Bapak karena tugas. Baik, terima Kalau kasih. saya karena hati. Baik, itu yang kami inginkan. Supaya mohon maaf, jangan sampai mohon maaf, karena saya sangat menyukai, karena saya sudah sangat sering melihat video-video di media sosial dan saya sangat atensi dengan kepedulian Bapak, karena memang Bapak adalah peduli sosial, dan itulah kami fungsinya hadir di sini. Bukan berarti untuk melakukan perlawanan, tetapi semata-mata kami sepakat untuk menegakkan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Deddy. Baik. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan, kalau terkait maksud dan tujuan sudah jelas semua. Bahkan pertama kali memang terharu ketika ketemu Saka Total dan Bu Titi dan menceritakan tentang proses seperti ini. Yang kami ingin, penegasan kami juga ingin penegasan dari saksi. Apakah semua saksi-saksi yang dianggap novum atau fakta yang sudah dihadirkan oleh pemohon, apakah akhirnya juga memang yang ditemui oleh Pak Deddy sebagian besar adalah hadir di persidangan ini? Ya, sebagian besar saksinya hadir di persidangan. Baik. Apakah pada waktu Pak Deddy katakanlah melakukan pendekatan mencari saksi-saksi sekitar ini, apakah Pak Deddy juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti ya? Ada, wawancaranya ada wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibnu Diana saja. Jadi survei itu bukan hanya sepihak, tetapi memang Pak Deddy mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil.